Masih awal tahun 2023, tapi udah ada lagi kasus yang kembali menyeret anggota polisi. Kali ini mulanya dari tewasnya satu mahasiswi ditabrak mobil Audi yang belakangan diketahui ternyata ditumpangi istri siri polisi. Rumit ya? Yuk kita diskusi. Mulanya kasus hukum, tapi ujungnya nggak cuma pelanggaran pidana, ada juga pelanggaran kode etik di dalamnya. Buat yang ngikutin kasus ini dari awal, pasti paham banget gimana peliknya kasus ini. Bermula dari peristiwa tabrak lari tanggal 20 Januari yang menewaskan Selvi Amalia, seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaannya terekam sejumlah CCTV di sekitar lokasi. Kasus ini viral karena korban disebut tewas akibat ditabrak rombongan Polda Metro Jaya, tapi dibantah polisi. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masuk ke rombongan pengawalan, artinya ngikut. Jadi bukan rombongan inti dari pengawalan, tetapi ini rangkaian liar, ya rangkaian liar yang memaksa masuk ikut. Belakangan muncul lagi pengakuan si pengemudi Audi dan majikannya yang enggak kok, bukan tabrak lari. Mereka juga ngakunya sudah mengantongi izin untuk ikut dalam rombongan Polda Metro Jaya. Saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan, ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Nah, kalau Atas seizin suami saya. Bahwa saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk ikut iring-iringan, tidak. Itu semua atas pengetahuan Bapak suami daripada ibu bos saya yang saya bawa, saya sebagai pengemudi. Hasil penyelidikan, polisi menetapkan Sugeng pengemudi Audi sebagai tersangka. Dari sini terungkap fakta-fakta mengejutkan lainnya. Penumpang dalam mobil Audi ternyata adalah istri siri dari Kompol D, salah satu anggota Polda Metro Jaya yang ikut dalam rombongan. Nah, pertanyaannya, emang boleh ya anggota polisi ini berpoligami? Nah, di sini pelanggaran kode etiknya. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 4 Ayat 1, pegawai negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau suami. Pasal 4 Ayat 2, anggota Polri wanita dan pegawai negeri sipil Polri wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya. Lalu apa sanksi buat mereka yang melanggar? Buntut skandal perselingkuhan, Kompol D dimutasi ke Yanma Polri. Saat ini juga Kompol D tengah menjalani tahanan selama 21 hari di tahanan khusus Polda Metro Jaya. kasus Kompol D yang kedapatan punya pacar yang kemudian diakuilah sebagai istri siri ya, karena usianya dia baru 35 dan dia lulusan Akpol tahun 2009. Artinya sebetulnya yang bersangkutan itu oleh negara melalui pendidikan mulai Akpol, BPIK disiapkan menjadi anggota Polri, mencalon pemimpin. Jadi harusnya dia punya integritas, punya moralitas, yaitu konsekuensi lah. Gak cuma soal poligami, ada juga soal mobil Audi yang sampai saat ini belum diketahui. Siapa ya pemiliknya? Mobil itu sendiri A8 itu sendiri memang statusnya punya suami ya? Benar punya Punya suami? suami, jadi saya nggak tahu menau dan waktu itu saya dipinjemin mobil itu karena mobil saya lagi di bengkel. Kalau untuk plat nomornya itu beneran asli apa palsu? Kalau untuk plat nomor, mobilnya kayak gimana itu saya nggak tahu sama sekali. Yang tahu suami saya. Tapi beda lagi nih kata polisi, mobil mewah sedan Audi ini ternyata tidak terdaftar atas nama Kompol D ataupun nama sang istri siri. Tapi terlepas dari siapapun kepemilikannya, yang lagi-lagi jadi sorotan adalah gaya hidup mewah sejumlah anggota polisi. Berapa sih gaji pokok dan tunjangan untuk perwira menengah dengan pangkat kompol? Sekitar 7,5 sampai 9,5 juta per bulannya. Namun untuk harta kekayaan yang dilaporkan oleh Kompol D di tahun 2021 ini sendiri sudah mencapai 1,5 M.
Di tengah berbagai skeptisisme masyarakat, gimana ya mengembalikan lagi kepercayaan publik kepada institusi Polri? Anggota Polri ini dia harus sadar bahwa posisinya sebagai anggota Polri ini disorot oleh publik. Artinya disorot itu bukan hanya soal kinerja, tapi juga soal perilakunya, soal moralitasnya, soal integritasnya. Yaitu memang konsekuensi pilihan menjadi polisi. Sehingga dihindarilah hal-hal yang memang membuat institusi jadi buruk, walaupun sekali lagi jumlahnya sangat sedikit sekali, tetapi jumlah sedikit itu mempengaruhi secara signifikan citra publik terhadap Polri. Soalnya nggak ada habisnya ya drama yang ada di dalam institusi Polri. Mungkin memang cuma ulah oknum segelintir, tapi yang dipertaruhkan siapa? Ya nama baik institusi kepolisian. Tugas kita sama-sama mengawal kasus ini sambil menanti reformasi nyata yang akan dihadirkan institusi Polri. Saya Sylvia, makasih sudah diskusi.